Shalom, salam sade, selamat pagi, salam hari Minggu. Pagi ini ada waktu saya upload video untuk renungan Minggu pagi. Sekalian mungkin saya bahas, ada yang nanya juga. Minggu kemarin itu kan saya buat video yang saya bilang saya ada ini ya, dengar September to Remember ya, ada yang tanya. Terus ada juga yang lihat YouTube, entah YouTube mana saya nggak tahu, dia bilang ada yang bahas September akan terjadi rapture, September 23 sampai 25 gitu akan terjadi rapture. Nah, di video pagi ini itu yang ingin saya bahas, saya jelaskan ya. Jadi tapi sebelum saya bahas ini, buat siapapun, ini video pagi ini, video renungan Minggu pagi ini untuk kami umat-umat yang pengikut Kristus ya. Jadi bukan bahas market, jadi di skip aja. Yang video minggu ini tidak bahas market. Jadi buat yang tidak seiman, nggak perlu ditonton, di skip aja ya. Oke. Jadi sebelum saya mulai, itu yang ingin saya sampaikan ya. Buat saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus, jadi pagi ini saya coba jelaskan bahwasanya yang saya sampaikan itu tidak ada hubungannya dengan rapture. Jadi andai kata ada di antara kalian yang nonton, entah yang ngaku-ngaku profet atau apa, saya bukan profet, saya cuma doa, apa yang saya dapat itu yang saya sampaikan gitu ya. Tapi ada yang ngaku mereka lakukan profesi atau apa, rapture di bulan September tanggal 23, 25 itu adalah suatu hal kesesatan sejujurnya ya. Buat kita saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus, itu udah jelas sekali di Alkitab tertulis jelas ya. Hari kedatangannya itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu hari kedatangannya di bulan apa, di tanggal berapa, di jam berapa. Apalagi saya dengar ada yang diperkirakan bulan September antara tanggal 23 sampai tanggal 25 terjadi rapture. Wah, itu kayaknya udah diarahkan salah ya. Jadi semoga kalian jangan percaya yang begitu-gitu ya, karena jelas tertulis di Alkitab hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu ya. Dia akan datang seperti pencuri di tengah malam ya, saat orang lagi tidur lelap atau apa. Jadi nobody knows. Ini udah ada jelas sekali. Jadi masih ada juga yang mereka ini yang nggak tahu lah. Tapi seharusnya kalau sebagai pengikut Kristus yang kita sudah baca Alkitab, kita tahu itu tertulis dengan jelas, nggak mungkin kita percaya hal-hal begitu ya. Rapture terjadi, ada juga pendeta yang spesialis bahas kedatangan Tuhan, selalu dia cari menurut ini, kalender ini, perhitungan ini. Nobody knows, itu very clear. Tuhan dah sampaikan berkali-kali ya. Cuma ya benar kedatangannya udah mendekati ya, dengan sign-sign yang terus terjadi ini kan. Tapi anyway, yang saya mau sampaikan di bulan September to Remember ini akan terjadi banyak hal, karena ini suatu turning point ya. Banyak hal yang sebelumnya ini, yang dulu-dulu pola hidup, cara hidup atau gaya hidup ataupun kegiatan apa yang sebelumnya ini akan berubah total gitu. Itu satu hal. Dan juga bencana, saya rasa bencana ya. Jadi ada yang komen juga, kok apa mungkin September to Remember kayak tahun kemarin November to Remember market. Nggak tahu juga, saya nggak tahu pasti, tapi yang saya tahu ini September to Remember ini
ada sebenarnya peringatan dari Tuhan untuk kita lebih ya, lebih kuat lagi di dalam doa, lebih mengandalkan Tuhan gitu. Itu yang udah pasti gitu, karena akan banyak hal terjadi setelah September ini, terutama yang saya lihat mungkin gempa ya, shaking, bencana-bencana akan semakin marak, semakin ini nanti ke depannya. Banyak hal-hal yang, jadi makanya bisa aja September to Remember ini yang artinya mungkin ada seseorang yang Anda kenal atau keluarga Anda yang di September itu masih kita nggak nyangka dia hahaha, atau lihat dia cuan uang, atau dia ada dapat hadiah, gift apa, senang, nggak taunya setelah September orangnya udah nggak ada, berpulang sama Tuhan. Itu bisa ya. Jadi banyak hal. Intinya kitanya apapun yang terjadi harus dekat sama Tuhan. Kondisi saat begini terus ke depannya setelah September ini terus ke depannya di 2026, 2027 itu akan banyak hal yang terjadi. Jadi bukan kemarin video minggu lalu yang saya up tuh, saya katakan September to Remember itu bukan soal ada rapture ini itu, enggak, bukan di situ, itu ngawur ya, jangan disangkut pautkan ke sana. Di dalam doa saya dapat suara September to Remember itu justru peringatan gitu, Tuhan ingatkan. Dan juga ya September to Remember bisa juga ada well transfer juga buat yang luck, yang Tuhan pilih ya, rezekinya akan tiba-tiba naik. Ada dari mana atau apa, entah Anda cuan dari kripto, dari saham, atau dari apa gitu. Itu juga ya salah satu ini. Jadi akan September ini ada sesuatu yang wow dalam hidup Anda. Apakah itu mendapatkan gift, dapat cuan, atau kehilangan, atau apa, yang sesuatu yang buat Anda akan remember gitu. Terutama ya bencana ya. Jadi itu sih. Dan anyway, untung ya juga banyak teman-teman tuh dalam persatuan doa, kumpulan yang doa juga. Kemarin itu kita agak ini was-was juga pertemuan Trump sama Putin ya, itu juga harus didoa, karena itu kalau mereka pertemuan kemarin sempat keras, itu World War III akan lebih cepat terjadi gitu ya. Dan yang akan terjadi apa? Yaitu ini aja sekarang udah kelihatan. Ini akan terjadi ke depannya, bakal terjadi perang ini. Cuma sekarang kita doa penundaan ini untuk apa? Untuk masa Tuhan akan lakukan penuaian, revival ya. Jadi Tuhan targetkan itu. Seperti Trump, banyak hamba Tuhan yang tahu Trump ini dipakai Tuhan bukan karena dia pilihan, Tuhan pakai dia itu dengan segala kekurangan atau kelebihannya. Sebagai Tuhan pakai dia itu sebenarnya juga untuk ngeblok misi-misi dari rencana-rencana antikristus yang udah target tuh. Maunya mereka di 2030 ini udah terset up semua, sudah jalan, udah ini. Tapi semenjak Trump ini naik, itu banyak hal terhalangi gitu. Ya, rencana-rencana jahat daripada antikristus itu. Jadi kadang saya bahas di video, kadang saya agak support Trump. Ada yang pikir saya support Trump, kan Zionis, padahal enggak. Secara iman kita, saya support dia bukan soal politiknya atau negaranya. Saya support secara spiritual saya ke dia itu untuk memblok, menunda rencana daripada si antikristus ini. Jadi biar rencana Tuhan penuaian ini itu banyak yang dapat terselamatkan ya, karena kedepannya itu akan banyak tuh, kita akan lihat terjadi revival di mana-mana ya, terutama target anak-anak muda
Ya, begitu juga banyak anak-anak muda yang akan terpanggil, ya, atau anak-anak yang tiba-tiba mereka punya kemampuan bisa mukjizat, itu akan terjadi ke depannya gitu. Nah, kembali ke kitanya, makanya apapun itu, Anda happy cuan ini tuh tiba-tiba terjadi bencana, hilang. Jadi semua itu di dunia itu sementara, ya, sementara. Jadi nggak ada yang perlu kita banggakan, apa yang kita kejar ini itu, ya. Justru saat ini selain kita berdoa, ya, kita manage keuangan kita, rezeki kita juga. Kalau yang udah terpilih, keuangan Anda akan signifikan up gitu. Dan itu pakailah untuk mendukung para laskar Kristus yang bekerja di ladang Tuhan, ya, untuk masa-masa revival ke depannya ini sedang mulai terjadi nih, kebangkitan akan terjadi di mana-mana gitu. Tapi ya satu sisi tekanan juga akan terus marak gitu, seperti di Indo, ya. Ini kan meningkat nih intoleransi di berapa tempat, mulai mereka, ya, di Indo memang udah diorganisir juga, udah tahu juga, ya, itu di dalamnya itu memang itu mereka udah terstruktur. Jadi kalian jangan heran selama ini terus dipersekusi, ya, ditekan, digagalkan pembangunan gereja, ibadah. Itu memang sudah rencana mereka, yang mereka udah targetkan. Mereka mau buat Indonesia itu jadi negara Islam, yang dimana dulu organisasi-organisasi ini yang udah dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Dan salah satu partai yang kita udah tahu, yang dulu dia punya pemimpin juga kasus korupsi, ditangkap, ya. Itu misi dari mereka, ya. Jadi udah tersusupi di mana-mana. Makanya saya pernah bahas di video sebelumnya, Renungan Minggu Pagi, untuk sesama umat Kristen, di best umat Kristiani ini, kalian udah harus wake up. Jangan gampang dengan mereka masuk awalnya, ya kan, ke wilayah Anda. Ini kita membawa damai, ini ajaran rahmat tandil alamin ini itu. Tapi begitu mereka mulai berkembang, nah mulai mereka blok kalian. Wah, gereja ini nggak boleh ibadah, dengan alasan selalu mereka mainkan izinnya ini itu. Jadi kalian udah harus kita, ya, suatu saat Indonesia akan begitu nanti udah dikuasai sama antikristus, ya, akhirnya juga, ya, akan ini kan. Tapi paling tidak sekarang ini bisa menunda, ya, memblokir dulu, menunda supaya nggak cepat terjadi, biar banyak yang bisa diselamatkan, ya, bisa terima Kristus. Karena nanti ke depan Anda lihat ini, semua ini sedang bergerak, dan akan hal-hal yang terjadi ke depannya yang di luar nalar, dan tanpa kita tahu tiba-tiba begini terjadi. Jadi apapun itu, tapi ya intinya kitanya yang harus sekarang bersandar terus sama Tuhan. Karena tekanan kuasa gelap semakin besar juga tekanannya. Anda akan lihat belakang ini dimanapun terjadi kriminal, banyak hal yang terjadi, moral manusia itu udah makin ngawur, makin hancur gitu. Hanya yang berserah sama Tuhan, yang kuat di dalam doa, ya, itu yang tetap terproteksi sama Tuhan gitu, ya. Jadi di video hari ini juga, pagi ini, saya juga masih ingatkan untuk anak-anak juga, ya, selalu kalian doa, bawa ke tempat ibadah, ya, di rumah juga doa keluarga, doa bersama, ya. Dan selalu hati-hati, terutama anak-anak kecil gitu, anak-anak tanggung. Anda lihat tuh siapa yang dekat gitu, ya, karena roro dari pedofilia, roro LGBT itu juga gencar, ya, harus hati-hati. Jadi video di pagi ini itu yang ingin saya sampaikan. Jadi September ini
bulan yang penting sekali. Bulan yang penting sekali. Ya. Nah, kitanya, maka ini sekarang Agustus, nggak lama lagi hari ini, pagi ini udah tanggal 17, hari Minggu pagi ini ya. Sisa tinggal 2 minggu lagi udah masuk September ya. Itu September ini akan menjadi bulan yang, termasuk di September ini ada blood moon juga ya. Itu ada sign juga ya. Jadi ya mari kita doalah, doa untuk proteksi, doa perlindungan ya kan, bentengi tubuh jiwa raga kita, bentengi tempat tinggal kita, bentengi keluarga kita. Itu naikkan doa begitu terus ya, dengan kuasa darah Yesus ya. Itu jangan lupa selalu bentengi. Untuk saat ini ya kan, doa dijauhkan dari musibah, bencana, malapetaka, kecelakaan. Itu doakan juga, gaungkan, dan selalu nyanyi, naikkan puji-pujian ya. Itu juga sangat berpengaruh gitu. Oke, jadi itu aja yang ingin saya sampaikan untuk mengingatkan lagi di minggu pagi ini, agar kita sama-sama terus terbangun iman kita semakin kuat di dalam Kristus ya. Jadi jangan lengah. Oke, begitu aja video di minggu pagi ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. God bless you all. Tuhan Yesus berkati. Salam Syah Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.